Pemerintah mengeluarkan aturan baru saat libur Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah berencana akan memberlakukan PPKM level 3 mencegah lonjakan COVID yang terjadi di tanah air berkaca dari libur pajak Lebaran. Namun tiba-tiba peraturan tersebut tak jadi diterapkan. Pemerintah memutuskan kebijakan PPKM level 3 saat Nataru batal diterapkan di seluruh Indonesia. Alasannya didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa Bali yang sudah mencapai 76% dan dosis 2 yang mendekati 56%. PPKM level 3 tak diterapkan, lalu bagaimana cara pemerintah mencegah lonjakan kasus COVID? Walaupun tak diberlakukan PPKM level 3, pemerintah tetap memantau asesmen wilayah dengan kasus COVID serta cakupan vaksinasi di wilayah tersebut agar dapat memberlakukan kebijakan yang tepat. Pemerintah juga optimis dengan vaksinasi yang gencar dilakukan serta target 85% cakupan vaksinasi terlaksana akhir tahun 2021 dapat meningkatkan antibodi masyarakat sehingga tidak terpapar COVID-19. Sejumlah pengetatan pun dilakukan, mulai dari melarang perayaan Tahun Baru di tempat umum, pembatasan kapasitas mal 75%, dan untuk pelaku perjalanan jarak jauh, wajib sudah divaksin 2 kali dan menyertakan surat negatif antigen 1 kali 24 jam. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, seberapa yakin pemerintah tidak memperlakukan PPKM level 3 tidak akan menimbulkan lonjakan kasus saat libur panjang Natal dan Tahun Baru nanti. Dan untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan dua narasumber kita. Saat ini ada Pak Safrizal, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang Pak Safrizal. Selamat siang. Oke, salam sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Dan juga telah bergabung bersama kita ada Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog. Selamat siang Ibu Mas Dalina. Selamat siang Mbak Julita, selamat siang Pak Safrizal. Selamat siang. Baik, pemirsa, sebelum kita mulai dialog kita siang ini, kita lihat bagaimana aturan baru saat Natal dan Tahun Baru nanti. Ya, itu saya ya. Iya, pemirsa dan juga Pak Safrizal, Ibu Mas Dalina, baru saja kita tampilkan apa saja aturan baru, poin-poin aturan baru untuk libur Natal dan Tahun Baru nanti. Nah, langsung aja ke Pak Safrizal, apa aja dasar aturan baru ini Pak Safrizal? Ya, pertama ketentuan kebijakan yang akan diterapkan masih direncanakan ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan besok paling telat kita Inmendagri untuk kesiapan Natal dan Tahun Baru akan diterbitkan. Baik. Dasar penerbitan kebijakan ini akan mencabut tentang Inmendagri yang terdahulu, Inmendagri 62. Dan ini terus kita evaluasi karena perkembangan situasi yang berkembang. Jadi ketika itu dibuat kemarin itu masih 30 hari, masih 1 bulan sebelum Natal dan Tahun Baru. Namun makin mendekati tentu evaluasi terus kita lakukan. Dan perkembangan situasi menunjukkan ya masih
Indonesia masih stabil ya dengan kasus rata-rata di bawah 400 kasus dengan jumlah vaksinasi terus membaik ya, dan tentu saja hasil sero survei juga menunjukkan Baik. Baik, Pak Safrizal. Tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Safrizal. Saya ingin ke Ibu Mas Dalina dulu. Ibu Mas Dalina, bagaimana pendapat Anda tentang pemerintah tidak jadi menggunakan PPKM level 3 untuk bisa membatasi mobilitas masyarakat di akhir tahun ini? maaf ini masih nyambung ya? Ya. Dan tidak menyamaratakan ya dengan seluruhnya dengan PPKM level 3. Ya, karena tentu situasi terjadi perbedaan-perbedaan, namun beberapa kebijakan diambil untuk sama, terutama spesifik khusus yang berkenaan dengan pencegahan ketika merayakan Natal dan Tahun Baru. Jadi kebijakannya dispesifikkan kepada penanganan di Natal Tahun Baru. Jadi tidak seluruhnya yang tidak berkenaan dengan Natal Tahun Baru ikutan diberlakukan level 3. Karena pemberlakuan level 3 kan akan terkena banyak sekali sebab. Sementara beberapa hal masih diizinkan ya. Misalnya yang dilarang tentu adalah pemerintah menerapkan larangan seluruh jenis perayaan tahun baru di hotel, pusat perbelanjaan, di mal, tempat wisata dan tempat keramaian umum. Nah, ini dari tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari itu dilarang. Tentu dalam rentang waktu itu juga masih ada aktivitas masyarakat yang bukan perayaan ya, misalnya pada hari itu ada kegiatan masyarakat dan itu hanya boleh ya kurun waktu itu 24 sampai dengan 2 Januari masih diizinkan, tapi maksimal 50 orang hanya pada tanggal itu. Kemudian juga karena orang dihimbau untuk tidak bepergian, artinya orang itu ada dalam kota itu. Kalau himbauan untuk tidak bepergian, ya maka orang akan ada di kota itu. Nah, dalam kota itu tentu orang akan datang ke tempat-tempat lokal, misalnya di pusat perbelanjaan, ke restoran, ya. Nah, ini diizinkan sampai dengan maksimal 75%. Tapi dengan disiplin protokol kesehatan dan memberlakukan aplikasi Peduli Lindungi secara konsisten. Ini penting sekali ya, karena biasanya ngumpulnya di situ. Baik. Ya, di samping itu juga ada pemberlakuan mengenai wajib vaksin, dan dalam Inmen yang baru nanti juga akan meminta kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur agar pencapaian vaksinasi ya itu sampai dengan akhir Desember ini sampai dengan 70%. Artinya di masa liburan Natal dan Tahun Baru ini juga kepala daerah diminta untuk juga terus menggiatkan pencapaian vaksinnya. Yang belum vaksin atau yang menurut medis tidak boleh divaksin dilarang untuk melakukan perjalanan jauh. Ini di samping untuk melindungi yang bersangkutan, juga untuk melindungi orang lain. Ini beberapa kebijakan yang diambil. Baik. Tentu area utamanya adalah di tempat-tempat perayaan Tahun Baru, ya. Misalnya perayaan Tahun Baru di alun-alun itu di banyak daerah pasti ramai sekali. Nah, kali ini tanggal 31 sampai dengan tanggal 1 itu seluruh alun-alun ditutup, diminta untuk ditutup. Artinya
Nah, itu bahagian daripada perayaan. Ya, intinya adalah pengaturan ini ada di tempat pusat perbelanjaan, kemudian juga diidentifikasi di tempat-tempat wisata lokal, dan juga antisipasi karena ini Natal di tempat-tempat di pelaksanaan ibadah atau di gereja. Tempat inilah yang nanti diminta untuk di pengetatan sehingga potensi kerumunannya dicegah. Kalau kerumunan yang tidak terkendali dan tidak prokes bisa dicegah, maka potensi penularan juga bisa dihindarkan. Baik. Demikian Mbak Julita. Baik, Pak Safrizal. Saya ke Ibu Mas Dalina. Ibu Mas Dalina, dengan aturan sedemikian rupa pemerintah telah merancang ya untuk Natal tahun baru nanti. Apakah kita bisa percaya diri menghadapi gelombang ataupun mobilitas juga di akhir tahun ini? Ibu, boleh di-unmute, Bu? Kami belum bisa mendengarkan suara Ibu. Oke. Oke, silakan. Ya, jika pengendalian itu tepat sasaran sesuai dengan basic control sebenarnya dan indikator-indikatornya berada under control atau dalam terkendali, maka sebenarnya kita tidak terlalu perlu khawatir dengan risiko untuk terjadinya kenaikan kasus eksponensial ke depan. Oke. Kecuali kalau kita gagal melakukan cegah tangkal terhadap varian of concern baru yang saat ini sudah beredar atau bersirkulasi di dunia. Kami mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun koreksi kita adalah kebijakan tersebut harus sederhana dan mampu laksana oleh masyarakat. Karena kebijakan yang baik di atas kertas tetapi tidak mampu dilaksanakan, tidak mampu diimplementasikan, tidak mampu diawasi, itu sebenarnya tidak juga efektif untuk mengendalikan. Jadi pengendalian itu ada indikator-indikatornya. Fokus pada indikator-indikator tersebut, maka mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lonjakan kasus. Kecuali kalau kita gagal tangkal terhadap varian 2 yang sedang beredar di dunia saat ini, yaitu IE4.2 dan Omikron. Jadi sejauh ini menurut pandangan kami tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya-upaya yang secara epidemiologi itu akan mampu untuk melakukan containment terhadap kasus-kasus varian of concern baru yang akan masuk ke Indonesia. Jadi sejauh ini kita sudah berkali-kali katakan bukan mobilisasi yang bisa head to head meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus. Oke. Ada banyak variabel lain yang bisa menurunkan atau meningkatkan jumlah kasus, antara lain jumlah testing. Selama ini setiap kali libur panjang mesti jumlah tesnya itu juga tinggi. Nah, itu yang tidak pernah dianalisis. Kita sibuk menganalisis orang ke sana kemari, padahal itu bukan merupakan satu teknik atau standar di dalam pengendalian. Ya. Oke. Baik, Ibu Mas Dalina dan juga Pak Safrizal, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lanstock. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita masih lanjutkan dialog kita. Masih ada Pak Safrizal dan juga Ibu Mas Dalina bergabung bersama kami. Saya ingin ke Ibu Mas Dalina. Bukan mobilisasi adalah satu-satunya faktor yang akan membuat penularan COVID-19. Namun juga soal testing, upaya testing dan tracing nantinya. Tapi apakah memang ini menurut Anda dari pemerintah sendiri untuk melakukan testing dan tracing dalam masa pandemi ini hingga saat ini cukup konsisten untuk melakukannya, Ibu Mas Dalina? Ya, dalam 4 bulan terakhir Satgas juga sudah membantu untuk melakukan tracing dengan menurunkan lebih dari 2.300 tracer di 62 kabupaten kota di 11 provinsi yang menyumbang 70% kasus ketika di puncak kasus. Baik. Dan kita menerapkan teknik-teknik pengendalian standar
terhadap para tracer tersebut. Dan kalau kita lihat memang angkanya konsisten turun. Tentu ini melibatkan para lurah dan kepala desa karena mereka adalah garda terdepan sebenarnya di dalam pengendalian. Pengendalian itu sendiri tidak bisa hanya Kementerian Kesehatan atau teman-teman di Dinas Kesehatan saja yang melakukannya, karena cukup banyak pekerjaan yang mereka lakukan. Karena itu dengan melibatkan para pimpinan pimpinan daerah pada tingkat terkecil, yaitu lurah dan kepala desa, itu terlihat menjadi lebih efektif. Hanya satu yang kita harus koreksi adalah vaksinasi. Tinggal 3 minggu lagi sampai ke akhir tahun, tetapi vaksinasi kita masih kurang dari 50% sampai hari ini. Nah, ini yang menjadi PR kita, bagaimana menetapkan target yang kemudian sulit sekali untuk dicapai, karena target secara internasional atau secara global sendiri, WHO hanya menetapkan 40% di akhir tahun, dan itu target yang logis. Sementara kalau 40% di akhir tahun sesuai mekanisme COVAX itu kami yakin akan tercapai. Tapi kalau 70% tentu menjadi sulit untuk dicapai di akhir tahun. Baik, sementara itu untuk Inmendagri itu baru sudah akan diterbitkan besok, Ibu Mas Dalina. Apakah menurut Anda ini ideal Inmendagri kemudian dikeluarkan dengan aturannya, sementara untuk target dari pemerintah sendiri belum terwujud 70% vaksinasi menurut Anda? Iya, banyak sekali target-target yang dibuat pemerintah yang menurut pandangan kami tidak kita ketahui angkanya dari mana, dan hampir semuanya tidak sesuai dengan standar atau teknik epidemiologi dan sulit untuk dicapai dan sampai hari ini tidak tercapai. Contoh, target tracing. Target tracing itu menurut standar adalah 80% kasus konfirmasi itu dilakukan tracing, kemudian sampai selesai isolasi dan karantina. Sementara yang dibuat oleh pemerintah adalah rasio tracing. Itu menyulitkan teman-teman kita di daerah. Karena apa? Komputer menghitung secara langsung. Seperti teman-teman di Bengkulu, tidak punya kasus, 0 kasus. Tapi kemudian kontak eratnya juga tentu 0 karena tidak ada kasus. Lalu di dalam sistem mereka dihitung sebagai terbatas, tracing yang terbatas. Itu menurut pandangan kami kesalahan di dalam menghitung. Kemudian juga target testing. Tidak pernah ada target testing itu 400.000, 500.000 seperti yang dikemukakan oleh pemerintah. Target testing itu adalah seluruh suspek, seluruh probable, dan seluruh kontak erat itu dites. Itu yang menjadi target. Begitu juga dengan vaksinasi. Jadi hati-hati dalam menentukan target, karena apa? Target yang tidak rasional dan tidak logis itu akan menurunkan marwah pemerintah di dalam pencapaiannya. Padahal itu tidak sesuai dengan standar atau metode atau teknik standar di dalam pengendalian. Baik, saya ke Kalau terkait Mendagri yang Inmendagri yang besok akan dikeluarkan, kemarin kita melakukan koreksi terhadap Inmendagri nomor 62. Di sana dikatakan pelaku perjalanan itu dikarantina. Pelaku perjalanan yang dites negatif, iya itu dikarantina. Tetapi pelaku perjalanan yang positif itu diisolasi. Masa sudah 21 bulan kita masih sulit membedakan antara apa itu isolasi dan apa itu karantina. Isolasi adalah untuk mereka yang positif, karantina adalah kontak erat yang bergejala ataupun tidak bergejala. Baik, Pak Safrizal, dalam Inmendagri yang akan diterbitkan besok, apakah poin-poin dan juga semacam diksi di dalam aturan ini memang sudah sedetail itu, sudah sejelas itu, jadi masyarakat juga tidak bingung seiring dengan keluarnya Inmendagri nanti untuk Natal dan Tahun Baru? Ya, ya. Khusus yang Inmendagri yang akan dikeluarkan besok adalah sebatas pengendalian kita dalam menghadapi Natal Baru. Tapi di luar itu juga memang ada Inmendagri dalam rangka penanganan COVID yang diterbitkan per 2 minggu. Dan tadi disampaikan Ibu Mas Dalina ada target testing atau tracing di situ, dan itu tentu bukan dari semata-mata dari Kemendagri, dan itu hasil rapat bersama antara Kemendagri, koordinator kalau Jawa Bali,
Menko Marinvest, Koordinator Luar Jawa Bali, Menko Ekonomi, dan Kementerian Kesehatan tentunya. Mendagri adalah instrumen dalam rangka menyampaikan kepada kepala daerah, dan tentu saja perhitungan itu sudah dilakukan, dan tentu saja ada tim ahlinya, ada epidemiolognya di situ, dan makanya selalu dikoreksi per 2 minggu. Jadi target testing itu tidak stagnan, minggu ini segini, minggu depan, tergantung dari jumlah kasus. Saya kira memang Inmendagri yang akan diterbitkan nanti ini adalah tindakan pencegahan kita, ya, dari potensi kerumunan yang mungkin terjadi, ya, agar penularan dalam liburan Natal Tahun Baru kali ini tidak mengulangi peristiwa yang terjadi beberapa periode yang lalu, bahwa setelah liburan panjang maka jumlah kasus meningkat sampai dengan 380 atau 390%. Dan ini Inmendagri yang dikeluarkan tentu membutuhkan partisipasi publik. Ya, karena pengendalian aparatur saja kemungkinan suksesnya menjadi rendah apabila masyarakat publik juga tidak memberikan atensi atau tidak ikut berpartisipasi terhadap ketentuan pembatasan ini atau pelarangan ini, dan melakukan mobilitas seperti biasa, tentu hasil atau potensinya menjadi berkurang. Oleh karenanya aparatur pemerintahan bekerja hati ini dengan baik. Baik, ini kira-kira demikian. Pekan Natal dan Tahun Baru ini kan tidak lama lagi ya Pak, 2 minggu lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa tentunya ada laporan terbaru setiap 2 minggu sekali, kemudian nanti diadakan penyesuaian dan sebagainya. Tapi ini adalah hari besar yang dirayakan oleh banyak masyarakat, tentunya juga kita tidak bisa berharap besar masyarakat tidak kemana-mana begitu. Tapi kita masih akan membahas ini bagaimana nantinya kemudian aturan ini bisa disesuaikan dengan kondisi terbaru. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Ya, pemirsa, aturan baru Nataru, kita masih akan lanjutkan dialog kita. Ini adalah segmen akhir. Saya ingin ke Pak Safrizal. Dengan adanya aturan baru ini, masyarakat sudah mulai tersosialisasi begitu, karena dari kemarin untuk wacana aturan baru ini sudah mulai diberikan oleh pemerintah, kemudian ada harapan dari masyarakat, oke, masih bisa merayakan bersama keluarga karena aturannya juga tidak sampai 50 tapi masih boleh kemudian berkumpul dengan protokol kesehatan yang bisa disesuaikan. Dan apakah nantinya dengan aturan baru ini kemungkinan di pekan Natal dan Tahun Baru kemudian bisa berubah, Pak? Atau seperti apa? Ya, tentu harapan kita semua, keadaannya ya seperti saat ini. Itu. Saat ini mobilitas ya berjalan, protokol kesehatan berjalan, jumlah kasus tetap rendah. Yang dikehendaki di akhir tahun juga begini. Begitu. Mobilitas kita seperti biasa. Ya, protokol kesehatan seperti biasa. Oleh karenanya, karena biasanya lonjakan di aktivitas tertentu, itulah yang kita waspadai. Ya, oleh karenanya kebijakan signifikannya adalah beberapa area kegiatan yang akan melonjak, itulah yang kita antisipasi. Kalau mobilitas seperti biasa ya tidak ada masalah. Tempat-tempat juga dibuka dengan menerapkan protokol yang ketat, dengan pembatasan tentunya. Toh sekarang juga ada leveling kan, ya. Nah, sekarang dibatasi maksimum 75%, artinya ya lonjakannya nggak bisa terlalu banyak, hanya sebatas itu. Dan itu sudah biasa kita hadapi saat ini kan, karena rata-rata kita di level 1. Kemudian juga
yang boleh memasuki area publik adalah yang aplikasi Peduli Lindunginya warnanya kuning dan warnanya hijau. Itu jelas disosialisasikan. Warna kuning, warna hijau artinya sudah komplit vaksinnya. Warna kuning itu sudah 1 kali vaksin. Itu oke, bisa masuk. Yang di luar itu tidak boleh masuk. Oleh karena di dalam Inmendagri ini juga kita minta kepada pemerintah daerah untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi seluas mungkin di tempat publik. Ini cara kita kontrol. Iya, Pak Safrizal, tapi dari area yang diidentifikasi alun-alun, bakar mercon, bakar kembang api, band itu dilarang semua. Ya, seperti itu area yang tidak biasa. Tapi kalau mobilitas seperti biasa, ya itu masih bisa. Mall tetap dibuka, bioskop tetap dibuka, tempat wisata tetap dibuka dengan pembatasan dan protokol kesehatan pakai aplikasi Peduli. Jika itu jalan, maka kita bisa hadapi ini. Tentu ya kontrol untuk itu. Nah, itu harus diingat oleh masyarakat ya. Mungkin kalau berkumpul dengan keluarga tetap harus menerapkan protokol kesehatan, jangan sampai berkerumun begitu ya, Pak. Dan yang paling penting yaitu hiruk pikuk, biasanya kita tahun baru tuh ada kembang api, konser musik, itu udah dipastikan nggak ada ya, Pak Safrizal ya? No, tidak boleh arak-arakan. Tidak boleh. Jadi kalau ada aparatur atau petugas kita membubarkan arak-arakan, sudah ada dalam Inmendagri. Nah, ini di semua daerah ya Pak berlaku? Sudah ada. Ya, untuk semua daerah. Di semua daerah. Oke, saya ke Ibu Mas Dalina. Ibu Mas Dalina, sebenarnya aturan yang diberlakukan oleh pemerintah di hari-hari besar, contohnya pada saat Lebaran dan nanti ini tahun baru, poin-poinnya sebenarnya sudah bagus. Dan selama masa pekan-pekan hari besar itu biasanya aman, tapi justru yang nggak aman 2 minggu setelahnya kita akan melihat lonjakan. Nah, ini bagaimana menurut Anda dengan kondisi penularan COVID di Indonesia saat ini, Bu Mas Dalina? Ya, saat ini kita masih berada pada transmisi komunitas. Artinya kenaikan ataupun penurunan jumlah kasus masih lazim terjadi ya. Tapi sepanjang dia under control, di bawah kendali, positivity rate kurang dari 5%, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir tentang ekonomi, pendidikan maupun kehidupan sosial kita. Nah, beberapa waktu yang lalu memang ada pembatasan, terutama pada hari-hari besar ya. Tapi masyarakat kita ini juga suka pinter gitu ya. Dibatasi tanggalnya, dia mudiknya sebelum atau sesudah tanggalnya masih sama saja. Jadi sebenarnya yang terpenting itu adalah tetap lakukan protokol kesehatan, kemudian juga pemerintah tetap secara masif melakukan 3T karena itu yang targeted ya. Kemudian vaksinasi dipercepat pencapaiannya sesuai dengan target pemerintah. Saya kira itu yang menjadi standar dan jangan lupa tutup pintu-pintu masuk kita dari kemungkinan adanya varian of concern baru yang masuk. Kalaupun dia masuk pada layer pertama langsung di containment, langsung di karantina. Nah, itu merupakan teknik standar di dalam pengendalian wabah. Baik, semoga aturan baru pada saat Natal dan Tahun Baru nanti bisa berjalan dengan baik dan juga tentunya diikuti oleh kesadaran masyarakat bahwa di sekitar kita masih ada penularan COVID-19. Ibu Mas Dalina, Pak Safrizal, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa. Sehat. Ya pemirsa, Lantas masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut.